Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo, perkenalkan, nama saya Safu Alima. Saya dari kelompok 2 kelas 12 IPA 5 Madrasah Aliyah Negeri 3 Buntet Pesantren Cirebon. Di video ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan tema dari kelompok 2 mata pelajaran fikih. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf NZMA selaku pembimbing mata pelajaran fikih pada video kali ini. Langsung saja, simak video penjelasan berikut dan selamat menonton. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Selain kitab suci, Al-Quran juga merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Karena seluruh isi dalam Al-Quran merupakan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan secara istilah atau terminologi, Al-Quran merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini tidak dalam sekali jadi, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Menurut kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi, diturunkannya Al-Quran secara mutawatir ini memiliki beberapa hikmah. Hikmah-hikmah tersebut diantaranya yaitu yang pertama, untuk memperkuat hati Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Yang kedua yaitu untuk menentang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran. Yang ketiga yaitu untuk memperkuat bukti bahwa Al-Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang keempat yaitu untuk mempermudah dalam menghafal dan untuk mempermudah dalam memahami. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu beliau sedang berada di Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Sedangkan terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang ayat yang terakhir turun. Ada yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 281. Ada yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir turun yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang berpendapat juga bahwa ayat yang terakhir turun yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Dan masih banyak pendapat-pendapat lain tentang ayat yang terakhir turun. Peristiwa turunnya Al-Quran ini biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Nah, malam Nuzulul Quran ini terdapat pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Selain itu, sejarah turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama yaitu periode Mekah dan periode yang kedua yaitu periode Madinah. Periode Mekah merupakan periode yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang turun pada periode ini umumnya berisi tentang akidah dan juga tauhid. Sedangkan pada periode Madinah ini terjadi setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini ayat-ayatnya umumnya mengandung tentang muamalah, syariat, dan juga hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi penganut agama Islam, sehingga kita sebagai umat Islam pastinya akan sangat marah apabila ada orang atau pihak yang ingin melecehkan Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam ciri dan juga sifat. Salah satu di antaranya yaitu Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keautentikannya ini selalu dijaga oleh Allah dan juga merupakan kitab yang selalu dipelihara. Sesuai dengan isi kandungan surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran ini menjadi pedoman dan sumber hukum utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Oleh karenanya, Al-Quran ini memiliki isi pokok yang lengkap dan juga kompleks. Secara garis besar, isi kandungan Al-Quran ini dapat kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu akidah, akhlak, ibadah, sejarah atau kisah-kisah, tadzkir atau peringatan, dan juga ilmu pengetahuan.
segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada manfaatnya dong. Al-Quran memiliki banyak sekali pokok ajaran, sehingga jalan kehidupan kita ini menjadi teratur. Di antaranya, fungsi-fungsi dari Al-Quran yaitu yang pertama, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu sebagai pedoman berkehidupan bagi manusia. Yang ketiga, yaitu sebagai korektor dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga kitab Injil. Al-Quran ini memiliki beberapa nama lain. Nah, para ulama pun memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait dengan berapakah jumlah daripada nama lain Al-Quran ini. Nah, beberapa ulama-ulama tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada Imam Az-Zarkashi, yang kedua yaitu Imam Asyuti, yang ketiga yaitu Sholih bin Ibrahim Al-Bulaigi, dan yang keempat yaitu Al-Fairuz Abadi. Pendapat yang pertama yaitu ada pendapat Imam Az-Zarkashi. Beliau berpendapat bahwa jumlah nama lain daripada Al-Quran ini ada 90. Beliau juga mengutip pendapat dari Abdul Ma'ali Al-Jizi bin Abdul Malik yang mengatakan bahwa nama lain daripada Al-Quran ini ada 55. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Asyuti. Imam Asyuti mengatakan bahwa jumlah nama lain daripada Al-Quran ini ada 55. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat Sholih bin Ibrahim Al-Bulaigi. Beliau mengatakan bahwa nama lain daripada Al-Quran ini berjumlah 46. Kemudian pendapat yang keempat yaitu pendapat Al-Fairuz Abadi. Beliau mengatakan bahwa jumlah nama lain daripada Al-Quran itu ada 100. Nama lain daripada Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama ada Alkitab yang artinya buku, yang kedua Al-Furqan yang artinya pembeda, yang ketiga ada Al-Huda yang artinya petunjuk, yang keempat ada Asyifa yang artinya obat, yang kelima ada An-Nur yang artinya cahaya, dan yang keenam ada Al-Dzikr yang artinya pemberi peringatan. Sekian kiranya apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.